berdoalah sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang masih ada di luar ingin menggunakan kesempatan di dalam, silakan masuk sebelum kita berdoa. Mari saudara-saudara yang ingin menggunakan kesempatan di dalam ruangan kebaktian, kita tunggu saudara-saudara dan kita akan masuk dalam doa bersama. Haleluya. Tundukkanlah kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami dapat kesempatan berada dalam ruangan kebaktian ini pada pagi hari ini. Kami bersukacita, kami bersyukur bahwa Engkau karuniakan hal ini bagi kami di tengah-tengah sulitnya hidup di dunia ini, di tengah-tengah kesibukan. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk duduk di bawah kaki Dikau, untuk mengalami ketenangan, menerima firman-Mu, menerima kasih sayang dan kemurahan Dikau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, tapi kuasa-kuasa kegelapan-Mu mengganggu, menggoda kami. Sebab itu kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, serta mohon kiranya Roh-Mu yang suci memberikan kami pertolongan, sebab kami tidak mampu untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti, untuk mempercayai. Tanpa pertolongan Roh-Mu yang suci, kemampuan kami sangat terbatas. Oh Tuhan, tolonglah kami, tolong seluruh sidang jemaat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kita berbakti di sini. Sesungguhnya kita sudah berada dalam kebaktian, rangka kebaktian kebangunan rohani yang dipusatkan di kota Jayapura. Hari ini mereka sudah berbakti di gereja-gereja, saudara-saudaraku, dan kemungkinan sekali pada hari ini juga mereka adakan kebaktian, baik kebaktian umum, kebaktian sekolah minggu, dan saudara-saudara kita yang sudah ada di sana akan terlibat dalam pelayanan ini. Puji Tuhan, kita di sini juga kita tetap berdoa supaya Tuhan menolong kita sekalian. Rombongan yang terakhir kemarin sudah tiba dengan selamat di Jayapura, di Jayapura tadi malam. Sekalipun saudara-saudaraku memang ada beberapa kendala, beberapa halangan, tapi yang namanya jalan dari Allah itu semua bisa berjalan dengan mulus. Mereka mendarat di lapangan terbang sudah gelap, lampu tidak ada, seharusnya tidak boleh mendarat. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan kasih mereka jalan dengan mengumpulkan sepeda motor dari ojek dipasang di pinggir jalan, sehingga itu merupakan lampu jalan dan pesawat itu mendarat. Saudara-saudaraku, saudara-saudara kita yang ada di Jayapura melihat situasi begitu, mereka nangis, mereka berdoa sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, sebab itu tidak pernah terjadi di dunia ini. Baru tadi malam terjadi di Jayapura. Pesawat lebih dari, memang pesawat itu pesawatnya militer, tapi cara ini begitu sungguh-sungguh mengandung risiko tinggi. Tapi Tuhan sudah tolong, mereka sudah mendarat dengan selamat, tiba dengan selamat. Sampai tadi malam saya menelepon mereka semua dalam keadaan selamat. Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada di sini tidak usah cemas, sebab anggota keluarga saudara, yaitu adalah anggota tubuh Kristus yang digembalakan di tempat ini, seluruh rombongan berada dalam keadaan sehat.
Masih rombongan yang ada di kapal itu terdiri dari rombongan kita yang berangkat tanggal 15 dari sini yang lalu, itu bergabung dengan rombongan-rombongan dari Irian. Itu banyak sekali saudara-saudaraku dari jemaat-jemaat itu. Ada yang satu jemaat 60 orang yang ikut, dan beberapa jemaat yang disinggahi oleh kapal itu menggabung dengan dalam perjalanan, dan kita berdoa supaya mereka tiba tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Kemudian sesudah ini masih ada rombongan. Sesudah ini nanti, sesudah kebaktian ini, saya bersama Pak Cipto, pimpinan rombongan kami, bersama hamba-hamba Tuhan akan berangkat. Langsung saya selesai khotbah ini nanti, selesainya saya tidak pulang ke Johor, saya langsung ke airport. Sebab waktunya tidak ada lagi untuk kembali ke Johor. Saya langsung ke airport untuk perjalanan ke Ujung Pandang. Saudara-saudaraku, kami akan berhenti di Ujung Pandang beberapa jam. Saudara-saudaraku, ada saudara-saudara kita yang mengasihi pekerjaan Tuhan nanti menjemput kami di airport. Puji Tuhan, kita berdoa semua perjalanan ini, dan nanti malam, tengah malam kami akan berangkat ke Jayapura dari Ujung Pandang. Kemungkinan direncanakan besok pagi kami tiba di Jayapura. Ini kala-kala perjalanan ke luar negeri ini, kalau berjalan siang malam begini, ingat-ingat perjalanan ke luar negeri. Tapi karena sudah pernah dilatih oleh Tuhan, sekalipun baru beberapa kali, tetapi sudah, puji Tuhan, dengan pengalaman itu menjadi kekuatan untuk mengalami setiap perjalanan sesulit apapun juga. Sebabnya saudara-saudaraku, pengalaman-pengalaman yang saudara alami mengikut Tuhan itu jangan dilupakan, inventarisir sebaik-baiknya. Sebab itu menjadi kekuatan. Raja Daud, dia berkemenangan, selalu menang dalam peperangan. Rahasianya adalah ia selalu mendaftarkan semua kemenangannya. Dari kemenangan pertama ada kekuatan untuk dipakai untuk kemenangan kedua. Itu sudah lebih meningkat. Kemudian kemenangan kedua ini didaftarkan untuk dipakai, kekuatan itu dipakai untuk mengalami kemenangan yang ketiga, dan begitu seterusnya. Sehingga dalam setiap peperangan Raja Daud tidak pernah kalah. Dia mulai memerangi dalam penggembalaan di padang. Dia memerangi binatang buas. Binatang buas pertama singa, kemudian ada beruang, itu dikalahkan semua. Itu pengalaman, itu kekuatan dalam mengalahkan binatang buas itu dia pegang, dia daftarkan, dia inventarisir, saudara-saudaraku, untuk kemudian dipakai melawan Goliat. Dia katakan kalau binatang buas itu kalah, Goliat itu juga akan kalah, dan betul, Goliat juga kalah. Kemudian kalau satu Goliat kalah, semua pasukan orang Filistin itu dia kalahkan. Jadi pengalaman-pengalaman ini, saudara-saudaraku, akan kita pegang, kita perhatikan, pertahankan sungguh-sungguh, supaya dalam pelayanan selanjutnya mendapat kekuatan dari Allah. Ada kekuatan dari Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita akan alami, saudara-saudaraku. Tetapi satu hal lagi yang akan saya sampaikan dalam sidang jemaat ini, yang saya rasakan dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Sedang melihat gerakan-gerakan ini, dan dari kesaksian-kesaksian, saya melihat suatu hal, suatu perkembangan yang harus dipertahankan, yaitu mulai dari setitik kerinduan. Setitik kerinduan itu harus dipelihara untuk bisa bersinar. Sebab Yerusalem baru itu nanti akan tampil di dalam kitab Wahyu pasal 21-22 yang sedang kita periksa hari-hari ini. Dia ditampilkan, saudara-saudaraku, permata yang pertama ditampilkan merupakan wujud penampilan dari Yerusalem baru, itu adalah yaspis.
Yaspis itu permata yang terindah. Saya coba tanya-tanya orang yang mengerti batu-batuan. Memang itu yaspis itu permata yang terindah. Dan kalau saya baca dalam penjelasannya, yaspis itu adalah kerinduan dari mempelai wanita yang membara, yang menyala-nyala bagaikan api. Jadi kerinduan-kerinduan jangan dipadamkan. Kerinduan-kerinduan jangan dipadamkan. Itu harus disirami dengan doa supaya Tuhan memberikan kita pertolongan. Banyak hal-hal yang bisa memadamkan kerinduan, dan itu kerugian besar. Itu kerugian besar. Di hari-hari ini, saudara-saudaraku, dalam perjalanan kita seperti perjalanan bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan dari Mesir, di mana mereka diperhamba. Mereka itu punya kerinduan untuk bebas, dan kerinduan itu dinyatakan dalam seruan mereka. Itu kerinduan sudah ada di dalam hati, tetapi tidak mampu untuk, jangankan keluar dari Mesir, untuk menghadapi Firaun aja. Jangankan orang Israel biasa, Musa aja sebagai seorang pemimpin merasa tidak mampu menghadapi Firaun yang begitu ganas, bengis, dan apa saja yang dia ingini dia bisa lakukan. Membunuh orang itu rasanya bagaikan bunuh lalat aja. Tetapi kerinduan itu menyala terus. Mereka berseru kepada Tuhan, sampai satu waktu seruan itu sampai di hadapan Tuhan. Nah, ini kerinduan demi kerinduan. Salah satu yang menghalangi kerinduan kita, perhatikan, memang banyak hal. Biaya itu yang disodorkan oleh antikris itu. Begitu ada kerinduan, langsung antikris datang. Dia halangi dengan biaya. Mulai dari biaya kecil-kecil, mau ke gereja tidak ada uang bemo, tidak ada uang bis dan sebagainya, uang becak tidak ada. Sekarang tidak pakai becak lagi sebab jalan kita tidak boleh becak masuk. Uang bemo, transport tidak ada. Itu sudah iblis sudah taruh, antikris taruh biaya itu. Tapi kalau kerinduan itu ada, itu lama-lama kita bisa kalahkan juga. Saya melihat dengan mata saya sendiri dalam sidang jemaat ini. Saya melihat beberapa saudara-saudara yang untuk datang di gereja aja, untuk datang di gereja dari rumahnya ke Lemahputro begitu susah. Umpamanya pun ada uang, dia harus ganti kendaraan beberapa kali untuk mencapai Lemahputro atau Johor. Begitu sulit. Tapi dalam perjalanan ke Jayapura kali ini saya melihat itu, di mana biaya begitu tinggi, ratusan ribu, paling kecil tuh ratusan ribu. Saya melihat beberapa saudara-saudara yang tadinya untuk ke gereja aja sulit, tetapi mereka selalu hadir. Saya lihat selalu hadir. Saya lihat di tempatnya, saya cek di tempatnya, selalu 80-90% mereka menghadiri kebaktian. Saya melihat orang-orang ini pintu terbuka untuk mereka. Ada yang seluruhnya sudah dibukakan oleh Tuhan jalan. Ada yang memang dia juga sempat menabung tapi enggak cukup, dia sudah usahakan secukup-cukupnya, masih tetap lebih sedikit daripada seharusnya ia bayar. Dan itu Tuhan yang sudah buka jalan lewat kasih-Nya Allah. Kasih itu pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pintu dari Tuhan yang dibukakan. Dan ini orang-orang yang sudah mengalami itu. Saya melihat, saya pikir, saya lihat orang ini untuk ke gereja aja sudah sulit. Ke gereja aja sudah sulit. Tetapi dia mengalami mujizat untuk bisa sampai. Mereka malah lebih dahulu sampai ke Jayapura daripada saya. Saya belum nyampe, mereka sudah di sana. Tuhan bukakan jalan itu luar biasa. Saudara-saudaraku. Kerinduan. Pintu-pintu gerbang Yerusalem. Itu semua dari permata-permata indah. Ini harus dipegang, saudara-saudara.
Begitu. Ada banyak macam rintangan, tapi salah satu rintangan yang banyak kali, kita tidak bisa atasi adalah, dengarkan, rencana manusia itu sendiri. Manusia banyak mempunyai rencana dan rencana itu tetap dipertahankan, sehingga untuk sekarang menghadapi rencana Allah yang hari-hari ini bagaikan tiang awan, tiang api. Bagaikan tiang awan, tiang api. Di dalam kitab Bilangan itu jelas dikatakan, bagaikan tiang awan, tiang api. Tidak ada orang bisa mengendalikan. Itu Tuhan menunjukkan kehendak Tuhan. Kalau kita menghadapi kehendak Tuhan, itu harus nomor satu. Jangan rencana kita nomor satu. Sebab waktu awan terangkat, tiang awan, tiang api terangkat, entah mereka berhenti, baru malam tadi ini datang, buka tenda, semua itu pasang tenda. Kemudian beberapa jam atau satu malam atau berapa waktu pun awan itu terangkat lagi. Mereka harus berangkat. Kalau mereka berani melawan gerakan dari tiang awan, tiang api, mereka tidak akan pernah sampai di tanah Kanaan. Rencana manusia sendiri. Dan dalam surat Yakobus, saudara-saudaraku, itu bicara tentang iman dan perbuatan iman. Hal ini salah satu yang sangat tidak sesuai dengan iman. Coba lebih baik dibaca supaya jelas daripada saya ngomong tidak tunjukkan ayatnya. Surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang keempat, pasal yang keempat ayat 13. Ini rencana manusia itu sendiri yang banyak kali menjadi rintangan rencana Allah di dalam kehidupan kita, yang sebenarnya kita mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 13. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, ya, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, iya, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Iya, jadi punya rencana. Hari ini, hari itu, hari ini, bulan ini, malah ada yang 2-3 tahun ke depan sudah punya rencana. Saudara-saudaraku, di hari-hari pelayanan terakhir ini bisa menjadi rintangan besar untuk kita mengalami kuasa ajaib Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, memang dalam kondisi dunia sekarang dianggap ini modern, tetapi sesungguhnya itu sudah sistem tua, sistem lama. Sistem baru sekarang adalah sistem pelayanan perjanjian baru, yaitu di dalam Roh El Kudus. Biasanya di negeri-negeri maju, negara-negara maju, rencana tahun depan, tahun ini bulan-bulan begini sudah settle semua, sudah tinggal dijalankan, sudah ada. Dan mereka memandang kehidupan kita semacam ini, wah, ketinggalan jauh. Tetapi sebenarnya semakin kita tidak punya rencana kita sendiri, rencana Allah berlaku dalam kita. Rencana Allah itu yang pasti berkenan kepada Tuhan. Ulangi ayat 13 itu. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, iya, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, ini semua sebetulnya tidak bisa dibuktikan dengan ilmu apapun juga. Dengan dasar apa, perhitungan apa kamu bisa menentukan bahwa kamu bisa dapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini kunci, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Terus apakah arti hidupmu? Iya, terus hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, iya, jika Tuhan menghendakinya. Ya, ini yang betul. Kehendak Tuhan nomor satu, bukan kehendak kita.
Jadi banyak kali saudara-saudaraku kita hidup terbalik. Kita hidupkan, kita ikut kehendak kita, mengebelakangkan kehendak Tuhan. Padahal itu tidak benar. Yang benar sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Terus, kami akan hidup kami masih hidup dan berbuat ini dan itu. berbuat ini dan itu, berbuat ini dan berbuat itu. 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Iya. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini sebetulnya bukan salah, jahat. Istilah salah ini sebetulnya artinya jahat. Bukan cuma salah, jahat. Semuanya ini katakan jahat. Terus? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, Iya. tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Iya. Jadi salah satu dosa yang kita tidak hitung, kita hitung dosa itu mencuri, berzina, ya memang itu berdosa. Tapi salah satu dosa, ada dosa yang banyak kali kita tidak anggap itu dosa adalah mengebelakangkan rencana Allah, kehendak Allah yang baik. Tahu apa yang baik, berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ini salah satu dosa yang disebutkan. Ada beberapa pengertian tentang dosa. Salah satu ini, tahu apa yang baik tapi tidak melakukannya, itu dosa. Banyak kali kita anggap, wah nggak apa-apa kan saya enggak. Kita nanti akan dihakimi oleh Tuhan dalam perkara apa dosa yang kita sudah lakukan, dan juga akan dihakimi dalam hal apa yang baik yang kita tidak lakukan. Itu juga harus dipertanggungjawabkan, saudara-saudaraku. Jadi itu sebabnya dalam kesempatan ini, mari kerinduan yang sempat ditaburkan oleh Tuhan dalam sidang jemaat ini, saudara-saudaraku, dipelihara. Sebab semakin dekat hari Tuhan, semakin dekat hari Tuhan, kita nanti akan mengalami suatu gerakan yang tidak direncanakan oleh manusia. Tidak direncanakan oleh manusia. Manusia tidak punya rencana sendiri. Ke Jayapura ini, kalau menurut saya hapuskan waktu undangan itu datang. Saya baca, tidak selesai baca, sepintas saja saya baca. Saya pikir tidak bisa itu. Nggak bisa, kita sudah terlalu sibuk hari-hari ini. Baru ke Nias, baru pulang dari Nias. Bagaimana kita bisa mengatur perjalanan yang sekian panjang dan sulit dan mahal, dan banyak yang dikemukakan, semua masuk akal. Dan kemudian saya pikir jemaat ini sudah habis-habisan. Nah, kalau saya ajak lagi, kalau saya terima lagi undangan ini ke Jayapura, ya kalau ada 100 orang yang ikut itu sudah terlalu bagus. Kalau 100 orang yang ikut. Tapi nyatanya saudara-saudaraku, kerinduan kali ini luar biasa. Yang berangkat, yang sempat ada di daftar, kemudian masih banyak yang tidak terdaftar, itu sudah 320 lebih. 320 lebih. Beberapa yang ngurus-ngurus sendiri nanti akan ketemu di Jayapura. Jika saudara-saudara ini ada yang kemudian tergerak, hanya panitia sudah tidak bisa ngurus. Kalau saudara bisa ngurus sendiri, silakan. Tadi malam saya masih mendapat berita ada saudara yang tergerak hatinya untuk berangkat, tapi memang panitia sudah tidak mampu ngurus. Sebab kebanyakan panitia, hampir 90% sudah di Jayapura. Saudara-saudaraku yang ngurus sendiri, semoga Tuhan bukakan jalan buat saudara-saudara. Beberapa saudara yang merindukan, memang tadinya ada rintangan, ada halangan, tapi dalam pergumulan itu mendapat kesempatan untuk lolos dari rintangan itu. Semoga mereka mendapat. Saya sampaikan ini kepada sidang jemaat, saudara-saudaraku, untuk memelihara namanya kerinduan. Itu bakal dari yaspis, terang dari mempelai perempuan,
terang dari Yerusalem baru. Itu terang utama. Dia bercahaya seperti yaspis, bersinar seperti kristal yang jernih. Begitu. Jadi kerinduan ini untuk sungguh-sungguh kerinduan dari Tuhan. Dan ini sekarang sedang diciptakan oleh Tuhan dalam hati sidang jemaat. Hanya sekali lagi, iman itu harus digerakkan oleh kasih. Iman itu digerakkan oleh kasih. Hati yang ada iman itu harus bergerak, dimotori oleh kasih. Dimotori oleh kasih ini salah satu beberapa ciri-cirinya: tidak putus asa, tidak kecewa, tidak mengomel, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Ini iman yang digerakkan oleh kasih. Dan iman ini begitu kuat. Dalam surat 2 Korintus dikatakan, dia dapat merobohkan tembok-tembok dari musuh. Saudara-saudaraku, begitu hebatnya. Dan ini perjuangan kita. Rasul Paulus mengatakan kita hidup masih di bumi ini. Kita masih hidup di bumi ini, tapi perjuangan kita bukan perjuangan menggunakan senjata dunia ini, tetapi senjata yang kita gunakan adalah senjata Allah yang kuat, yang sungguh-sungguh kuat. Tuhan akan menolong kita sekalian, saudara-saudara. Setiap kali pelayanan ini, saudara-saudaraku, kerinduan kita akan menjadi semakin tinggi, dan halangan-halangan akan semakin dapat diatasi. Salah satu perbandingan contoh kali ini, dari 300 lebih anggota rombongan, sebahagian besar naik pesawat. Sebahagian besar, lebih dari 50% naik pesawat. Yang biayanya besar, jutaan. Sebahagian besar. Jadi di situ kita bisa melihat dari perkembangan ini, kita bisa melihat. Saya tidak mengukur uangnya, tidak. Uang itu relatif. Sebab banyak saudara-saudara ini yang bahkan pergi dengan sebetulnya tidak punya uang, tapi kerinduannya sangat besar. Kerinduannya yang murni sangat besar. Mereka bisa pergi begitu cemerlang dan dengan kesukaan. Puji Tuhan. Dan ini nanti akan kita lihat sewaktu semakin hari. Dia ini merupakan kekuatan. Kerinduan itu akan menjadi suatu kekuatan yang tumbuh. Kerinduan yang datang, dengarkan baik-baik, dari mendengar firman dan dari gerakan Roh Kudus, itu akan tumbuh bagaikan sayap burung nasar. Ini sedang dalam pertumbuhan. Kita ini bagaikan anak-anak burung. Di dalam Amsal dikatakan kita ini bagaikan burung merpati. Kita ini merpatinya Tuhan. Merpatinya Tuhan ini, kita ini masih bagaikan merpati anak yang masih disembunyikan di sarang dari induknya. Dan kalau saudara tahu, saudara mungkin tidak pernah tahu. Kalau makan burung dara tahu, tapi mungkin tidak pernah lihat bagaimana rupanya burung dara yang kita makan itu. Bukan yang terbang-terbang itu, yang terbang-terbang itu sudah atos itu, sudah sulit itu. Bukan itu yang kita makan. Yang digoreng itu anaknya burung merpati yang rupanya jelek. Anak burung merpati itu jelek rupanya. Badannya gemuk besar, bulunya nggak ada, rupanya jelek, elek-eleknya. Itulah rupa dari sidang jemaat waktu masih bagaikan anak burung ini, masih anak burung merpati itu jelek. Mana ada gereja bagus? Biar dia katakan gereja kami bagus begini. Coba mana ada gereja? Apa coba saudara lihat? Roh Kudusnya belum tumbuh. Ini hari urapan, besok ndak urapan lagi. Jadi seperti anak burung itu, bulunya belum menyeluruh. Ini hari urapan pun teriak-teriak, yang ndak harusnya begitu sudah campur emosi dan sebagainya. Jelek betul. Kelihatan masih jelek. Tapi kita masih tetap dipelihara oleh Tuhan.
Dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Keluarlah hei merpatiku. Keluarlah hei merpatiku dari persembunyian. Keluar. Dan kalau dia keluar, sudah saya cerita ini sebab saya pernah pelihara burung ini untuk melihat bagaimana si burung itu. Saudara, waktu dia sudah keluar, pertama kali keluar dari semua merpati yang paling indah, waktu dia keluar dari sarangnya, dia menunjukkan bentuk yang paling indah. Itulah yang disebut dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, bagaikan perawan yang suci, tidak ada cacat celah. Saudara, kita ini masih dalam persembunyian, masih belum bisa ditampilkan. Apanya sih ditampilkan? Masih ada gegernya, masih ada cus-cas-cusnya sana sini, masih ada. Itu jelek semua. Masih ada sungut-sungutnya, masih ada irihatnya, belum bisa ditampilkan. Tuhan masih membawa kita di tempat semacam ini untuk mengalami suatu proses pertumbuhan untuk nanti ditampilkan, tidak di bumi. Perhatikan, gereja Tuhan nanti akan ditampilkan mempelai perempuan Kristus di udara. Di udara dengan 2 sayap burung nasar. Kerinduan kita untuk melakukan firman dalam urapan Roh Kudus itu akan tetap tumbuh semakin hari. Dan kalau sayap ini sudah punya bulu, itu sudah gereja Tuhan sudah mendekati kesempurnaannya bagaikan burung merpati. Jadi saya ambil perumpamaan burung merpati ini bukan saya karang-karang, ada dalam Alkitab. Tuhan memandang gereja Tuhan itu bagaikan burung merpati. Keluarlah hei merpatiku, perdengarkan suaramu. Begitu saudaraku. Jadi ini suatu proses, suatu perkembangan. Kerinduan jangan dipadamkan dengan banyak macam, saudaraku, termasuk keuangan, termasuk kesibukan, termasuk rencana sendiri. Banyak kita membuat rencana kita jauh-jauh hari. Kita tidak tahu Tuhan mau bikin apa. Jadi waktu datang rencana Allah, kita tertumbuk dengan rencana kita. Tadi dalam kesaksian juga ibu ini tadi mengalami itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah, tapi kali ini dapat kemurahan untuk bisa lolos. Kerinduan demi kerinduan. Saudara-saudaraku, saya tidak melarang saudara membuat perencanaan, apalagi saudara orang berdagang, umpamanya ada rencana-rencana jauh-jauh hari kalau tidak ketinggalan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, letakkanlah rencana Allah di atas segala-galanya. Rencana Tuhan itu harus utama. Saudara-saudaraku, mari kita melihat dari sistem ini, Tuhan akan bertahta di tengah-tengah kita. Tuhan itu datang bukan tanpa rencana. Setiap kali Tuhan datang dalam kita, Tuhan datang dengan rencana. Waktu Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, bukan tanpa rencana. Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan datang kepada Adam dan Hawa punya rencana. Adam dan Hawa tidak mengerti. Mereka mengemukakan keadaan mereka. Itu menolak rencana Allah yang akan mengangkat mereka. Akhirnya mereka gagal dalam kehidupan ini. Seandainya pada waktu Tuhan datang menawarkan rencana lewat suara Allah yang memanggil, Adam, di mana engkau? Jikalau saat itu Adam langsung menawarkan diri untuk menerima rencana Allah datang untuk melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Saya percaya, bukan saya kira, tapi saya percaya sejarah manusia tidak seperti ini akan jadi lain. Tapi apa yang mereka kemukakan? Mereka tahu rencana, mereka dengar suara Allah yang pasti membawa rencana. Tetapi apa yang dia kemukakan? Keadaannya. Aku takut. Mengapa takut? Aku telanjang. Mengemukakan ketidakbisaan. Mengemukakan kegagalan, mengemukakan segala macam.
Saudara-saudaraku, rencana Allah tidak jalan dalam orang semacam ini. Saudara-saudaraku, oleh kemurahan Tuhan, waktu saya menjadi hamba Tuhan, Tuhan taruh di hati saya ini, kalau Tuhan percayakan apa saja lewat gembala saya, waktu itu gembala saya, guru saya, dia juga adalah guru saya di hati saya pasti bilang iya, apa saja. Dia suruh apa saja, saya ingin bisa berkata ya Om. Waktu saya punya mantan apa Pak Yakub? Mantan apa? Bekas apa? Bekas pacar? Mantan pacar. Waktu saya punya mantan pacar, dengar saya dibikin begitu, kok bisa? Aku tidak mau kalau begitu. Oh ya Om, ya Om, ya Om. Saudara-saudaraku, sekarang jadi istri saya bukan pacar lagi, sudah istri. Sudah oma, bukan istri lagi. Sudah oma, saya opa. Saudara-saudaraku, memang saya sudah ambil gariskan di hati saya. Sekarang saya masuk dalam ladang Allah, di ladang Allah. Dalam surat Korintus dikatakan yang ada hanya ya. Yang ada dalam Yesus Kristus itu hanya ya. Lebih baik dibaca ya Pak Yakub ya. Ayatnya di mana itu? Surat Korintus. Ya. Surat Korintus. Surat 2 Korintus. Maafkan saya. Lihat dulu di Alkitab saya. Ya, 2 Korintus pasal 1, betul. 2 Korintus pasal 1. Tolong sebut ayatnya. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-19. Ayat 19, betul. Ayat 19. Ya. Baca. Karena Yesus Kristus, atau ayat 18, mulai ayat 18. Demi Allah yang setia. Iya. Janji kami kepada kamu bukanlah serentak dan oleh Silvanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Di dalam Yesus hanya ada ya. Di dalam Yesus hanya ada ya. Terus? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus itu ya. Kristus itu ya di dalam segala janji Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Terus? Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Allah itu ya dan amin. Di dalam dia hanya ada ya. Kalau mau berhasil dalam hidup untuk masuk ke Yerusalem baru, kita harus di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak ada yang lain. Itu ada iya. Hanya ada ya. Para siswa-siswi perhatikan ini. Kalau mau berhasil itu ya. Waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, dia waktu itu tidak ngerti apa-apa. Dia sibuk dengan pelayanannya, yaitu menggembala domba-domba. Dan inilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bukan orang yang pasif. Saudara lihat, Tuhan panggil semua orang-orang yang masuk dalam kegiatan ladang Allah itu orang yang aktif, yang rajin. Musa dalam menggembala, Daud dalam menggembala. Saudara-saudaraku, rasul-rasul dalam menangkap ikan, sedang menangkap ikan, bukan sedang tidur-tiduran dipanggil oleh Tuhan. Tidak. Dia dipanggil oleh Tuhan dalam kegiatan. Semakin kita giat di sana, panggilan itu nyata. Saya banyak kali ditanya oleh siswa-siswi, oleh pengerja-pengerja, bagaimana Om tahu panggilan? Pelayanan. Di dalam pelayanan, di situ baru tahu panggilanmu. Panggilan apa? Kalau tidur-tiduran, jangan tanya panggilan, gak ada panggilan. Tidak ada panggilan. Saudara-saudaraku, yang dalam kegiatan sampai pada yang terakhir pun gereja Tuhan, anak-anak darah, 5 anak darah yang pandai dan 5 anak darah yang bodoh. Yang mendapat kesempatan adalah 5 anak darah yang pandai, sibuk di dalam
Sekalipun dalam suasana gelap semua mengantuk dan tertidur, tetapi mereka tidak mau lepas dari kesibukan untuk memelihara minyak persediaan. Ini saudara. Jadi begitu kehidupan ini. Di dalam Kristus hanya ada ya. Tuhan sekarang ini, saudara-saudaraku, rencana Allah sekarang ini sudah semakin meningkat. Dia sudah datang sebagai juru selamat. Yesus sudah datang sebagai juru selamat di dunia ini. Dia sudah datang sebagai kepala di bumi ini untuk siap menjadi tengkorak. Tengkorak itu kepala yang sudah mati, itu tengkorak. Dia datang untuk menjadi tengkorak, menjadi kepala. Saudara, sudah di Bukit Golgota dia mengalami itu. Bukit Golgota itu bukit tengkorak. Yesus mengalami mati. Sebagai kepala, dia ditandai dengan pengalaman mati ini. Untuk apa? Untuk dengan kuasa kebangkitannya dapat menolong mempelai sidang jemaat ini. Saudara-saudaraku. Jadi sekarang kegiatan dari Yesus Kristus bukan sekedar menyelamatkan kita. Ini pekerjaan penyelamatan ini sudah hampir selesai. Begitu orang Israel kembali kepada iman, begitu Israel kembali kepada iman, kesempatan keselamatan untuk bangsa kafir itu ditutup. Tidak ada lagi kesempatan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan sekarang membuat gereja Tuhan yang di dalamnya ada segala suku, bangsa dan bahasa, bangsa, suku, bahasa dan kaum. Saudara-saudara, ada orang Israel, ada orang kafir, itu menjadi satu tubuh disempurnakan. Saudara-saudaraku, kalau tubuh ini sudah sempurna, maka yang akan diadakan adalah hubungan antara kepala dan tubuh ini. Hubungan antara kepala tubuh ini itu harus menjadi pulih, sebab pernah terpisah antara Allah dan manusia, pernah terpisah jauh. Sudah, apa yang memisahkan antara kamu dan Allahmu? Itulah dosa dan kejahatan. Sekarang Tuhan mau menghubungkan kembali dalam dua kitab, yaitu dalam kitab Sakaria pasal 1 ayat 3. Di sana Tuhan katakan, kembali kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 7 Tuhan bicara, kembali kepadaku, aku pun akan kembali kepadamu. Ini pemulihan. Ini pemulihan hubungan. Tuhan mencari tempat yang paling tepat untuk Kristus adalah sidang jemaat. Itu tempat yang paling tepat, adalah hati-hati yang hancur karena mengasihi Tuhan. Itu tempat, itu tahta Tuhan mau bertahta. Pernah Tuhan bertahta, saudara-saudaraku, di zaman Israel. Tuhan tunjukkan tahta, tapi yang kelihatan di situ hanya kaki yang berpijak pada lantai dari nilam. Tapi dari tahta itu kita lihat kuasa sedang berjalan. Bangsa Israel mampu berjalan di padang belantara selama 40 tahun. Kaki tidak bengkak, sepatu tidak rusak, baju tidak rusak di tubuh 40 tahun. Itu kekuatan dari tahta yang ditujukan oleh Tuhan kepada Musa. Kaki yang berpijak pada jalan dari nilam. Itu saudara baca dalam kitab Keluaran 24. Kitab Keluaran 24. Ayatnya saudara cari dekat-dekat situ. Itu hanya ada 8 ayat itu dalam. Hanya ada beberapa ayat, saudaraku. Di situ disebutkan. Kemudian pada zaman gereja Tuhan menunjukkan tahta Allah kepada Rasul Yohanes.
dengan 7 obor yang menyala-nyala. Itu kekuatan kuasa Roh Kudus yang membuat gereja Tuhan mampu bertahan, ya. Gereja Tuhan mampu bertahan, dan Zakaria mengatakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan gagah, tetapi dengan Roh Tuhan. Roh ini yang membuat gereja Tuhan bisa menembusi waktu 2000 tahun ini dengan perjalanan pengabaran Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku sudah melihat kemudian kepada Rasul Yohanes. Lagi Tuhan menunjukkan, saudaraku, pada akhir zaman ini Tuhan akan bertahta di dalam hati manusia. Ditulis oleh Nabi Yesaya pasal 57. Nabi Yesaya pasal 57 ayat 15 ditulis di situ. Tuhan mau bertahta di dalam hati yang hancur. Untuk apa? Untuk membawa kita ke Yerusalem baru. Hubungan antara Tuhan dan sidang jemaat sudah pulih. Sudah ada tahta. Tuhan sudah berada pada tempat yang tepat. Bukan lagi di batu nilam, bukan lagi di tahta dari yaspis dan sardis di dalam Wahyu 4, tetapi sudah di dalam hati yang penuh dengan kerinduan. Hati yang hancur itu hati yang ada kerinduan kepada Tuhan. Hati yang tidak punya kerinduan pada firman, tidak ada kerinduan untuk mengasihi Tuhan, itu tidak bisa hancur. Hati itu kering. Orang yang tidak punya kerinduan kepada Tuhan, kepada pelayanan, kepada ibadah, hatinya kering. Orang lain bisa nangis, bisa hancur hati, dia tetap kering. Mengapa? Dia tidak ada kerinduan. Dia tidak ada sinar yaspis itu. Dia tidak ada sinar dari sardis itu. Saudara-saudara, dia tidak punya pengharapan untuk masa depan. Dia kering. Dia bagikan pohon kering. Itu sebabnya dalam ibadahmu jangan sampai kering, saudara-saudara. Datang ke gereja jangan tanpa kerinduan. Harus ada kerinduan. Kerinduan itu nanti akan semakin besar, semakin bersinar. Anak-anak Tuhan ini nanti yang akan dipilih oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang kemerinduan, yang nanti akan bersinar, akan bercahaya dengan 2 sayap burung nasar. Ini gambar. Kita akan dibawa ke tempat yang jauh dari mata ular untuk dipelihara. Di sana nanti terjadi pelayanan yang sesungguhnya. Mari kita baca Wahyu pasal 22. Jadi kalau tahta Allah ini dipulihkan, hubungan dengan Allah dipulihkan, kita mempersiapkan hati kita menjadi tahta Allah. Menjadi tahta Allah, itu kerinduan. Bukan kerinduan untuk lihat-lihat negeri ini, negeri itu, bukan. Kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Kerinduan untuk menempatkan diri, menempatkan Tuhan di dalam hati. Kerinduan itu hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Kalau hubungan kita, kalau kerinduan itu ada, saudara bisa merasa kalau kerinduan saudara dipulihkan di mana Tuhan mau tinggal di dalam hati, saudara menyembah Allah. Begitu enak menyembah Allah. Kalau saudara tidak suka menyembah Allah, perhatikan, hatimu kering, pasti kering. Hati itu pasti kering. Hati itu pasti kering. Penyembahanmu tidak bisa. Sebab apa? Tidak ada kontak dengan Tuhan. Hubungan rusak dengan Tuhan, tidak pulih. Tapi kalau hubungan pulih dengan Tuhan, dalam penyembahan kita bisa enak menyembah kepada Tuhan. Kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh, saudara-saudaraku, dan Tuhan mengerti apa maksud dari roh itu. Kalau kita mendengarkan firman Allah, begitu kita terpengaruh dalam bahasanya Alkitab, bagikan ikan yang terpukat. Pukat itu adalah Injil Tuhan. Tuhan bicara dalam perumpamaan Injil Matius itu. Bagikan pukat yang menangkap ikan. Injil itu bagikan pukat, menangkap ikan. Ikan yang tidak pernah berhenti.
Ikan itu tidak pernah berhenti, saudara-saudara, kecuali ikan malas. Ikan malas, namanya nggak enak, dagingnya tok yang enak. Orang yang kalau malas yang enak cuma dagingnya tok. Ikan itu tidak pernah, dia jalan, saudara-saudara, itu ikan. Dia baru berhenti kalau kena pukat. Manusia punya kehidupan tidak pernah berhenti. Badannya bisa berhenti, tapi otak akalnya tidak bisa berhenti. Jalan terus. Tadi malam saya ingin mau lain dari biasanya. Saya mau cepat-cepat tidur sebab hari ini perjalanan saya jauh, panjang dan cukup berat. Ya saya mau tidur, badan saya sudah taruh di tempat tidur. Pikiran saya jalan sana sini sampai jam 3 kok nggak tidur-tidur, ini ya apa? Biasanya jam 2 sudah bisa tidur saya. Ini jam 3 kok nggak tidur, nggak tahu jam 4, nggak tahu jam berapa saya itu tidur. Kenapa? Nggak ada perhentian. Saya mikir ini, mikir itu. Apa sabun sudah diisi atau belum? Terlalu banyak dipikirkan, saudara-saudaraku. Bagaimana siswa ditinggalkan, asrama ditinggalkan, terlebih jemaat ditinggalkan. Lupa bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Jadi kita sebentar aja berpisah, kurang lebih 4 hari, 5 hari. Semoga hari Jumat kami sudah di sini lagi. Saudara-saudaraku, tidak lama saya punya hati gelisah meninggalkan jemaat. Kok tidak bisa tidur? Jadi begitu saudara-saudara, kita melayani Tuhan. Kerinduan kita dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, supaya bisa menyembah, supaya bisa melayani Tuhan. Saya dalam pikiran saya, kalau saya punya pikiran begini, bagaimana saya bisa melayani betul nanti ini? Jadi saya mohon doa saudara-saudaraku, saya mohon doa dari sidang jemaat, mohon doa. Kalau saudara berdoa, hati saya itu pasti tenang. Bukan melupakan jemaat, tidak, tetapi hati saya tenang. Jemaat pasti dalam keadaan dipuaskan oleh Tuhan dalam firman-Nya, dalam kasih-Nya. Saudara dilindungi oleh Tuhan, jangan ada macam-macam yang tidak enak terjadi, tapi Tuhan akan lindungi kita semua, baik rombongan yang pergi untuk kembali lagi pada hari-hari yang akan datang ini. Semoga hari Kamis, hari Jumat sudah banyak yang akan kembali. Yang naik kapal tentunya akan menggunakan waktu 6 hari di laut, di kapal. Begitu. Jadi saudara-saudaraku, kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, saudara mau dengar firman Tuhan berapa lama pun, saudara tidak masalah. Itu waktu Tuhan Yesus sempat memukat jiwa-jiwa, 4.000 orang dipukat satu kali, dan dia sampaikan firman, dia sembuhkan orang sakit, cacat orang aibnya orang dibetulkan. Saudara-saudaraku, mereka itu 3 hari 3 malam, nggak pakai urusan konsumsi, nggak ada konsumsi. Mereka nggak makan, saudara-saudaraku. 3 hari 3 malam mereka nggak pakai urusan di mana akomodasi, mau tidur di mana, nggak pakai urusan itu. Mereka tergantung, terpikat pada firman yang disampaikan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Sebab mereka mengalami hubungan dengan Tuhan begitu kuat, hubungan yang sempat dipulihkan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, suara Allah yang pernah kita tangkap itu, biar dia hidup, biar dia memikat kita, memikat hati dan pikiran kita untuk terus diarahkan kepada Tuhan. Kalau saudara demikian, saudara-saudaraku, sampai bisa mengasihi Tuhan, nah di saat itu tidak ada yang menjadi seteru kita, menjadi musuh kita yang dapat mengalahkan kita. Musuh semua dikalahkan. Nah, mari kita baca dalam Fatsal 22 ini, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada dalamnya. Ini tahta ini hubungan antara Allah dan manusia.
Tema dari kebaktian kebangunan rohani di Jayapura ini soal pemulihan hubungan kembali antara Allah dan manusia. Saudara-saudaraku, perdamaian kembali antara Allah dan manusia yang pernah bermusuhan berabad-abad lamanya. 6.000 tahun, saudara-saudara, manusia bermusuhan dengan Allah. Ini mau didamaikan. Tuhan menawarkan lebih dahulu, kembali kepadaku, aku pun akan kembali kepadamu. Kembalilah kepadaku, aku pun akan kembali kepadamu. Tuhan menawarkan pendamaian. Saudaraku, di negeri kita ini untuk pendamaian nasional aja ini masih sulit, masih sangat sulit sampai hari-hari ini, saudara-saudaraku. Elit-elit politik, pimpinan-pimpinan bangsa ini bagaimana bisa kita mengadakan pendamaian secara nasional? Belum tercapai juga. Doakan Tuhan. Di atas itu sebenarnya Tuhan sedang menawarkan bukan pendamaian nasional, tetapi pendamaian antara Allah dan manusia. Apakah manusia mendengar atau tidak? Itulah masalahnya. Kalau manusia mendengar dan kembali kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku kembali kepadamu, akan terjadi perdamaian, hubungan antara kepala dan tubuh, dan itu artinya akan terjadi suatu gerakan besar. Sebab ada satu tubuh yang besar akan bangkit, dia akan menguasai dunia. Saudara bisa baca itu di dalam kitab Nabi Daniel pasal yang ke-7. Kekuasaan atas dunia yang diberikan kepada tubuh yang sempat bangkit ini, yang mengalahkan baik binatang yang keluar dari dalam laut, baik binatang yang keluar dari bumi, maupun binatang yang ada di udara. Itulah trinitas dari setan. Itu dikalahkan, dan bumi ini akan berada dalam pengaruh kuasa dari tubuh yang bangkit ini. Itu luar biasa, saudara-saudara. Itu sangat luar biasa. Itu satu nubuatan yang besar. Hubungan Tuhan sedang menciptakan. Apakah di dalam sidang jemaat ini ada tahta untuk dia atau tidak? Serigala sudah ada liangnya, sudah ada tempatnya. Burung di udara sudah ada sarangnya. Tapi Tuhan belum melihat bahwa gereja Tuhan sudah siap untuk menerima dia sebagai kepala. Gereja baru mau menerima berkat, belum mau menerima dia sebagai kepala. Mau menerima berkatnya iya, mau menerima kesembuhannya iya, mau menerima apa saja untuk kepentingan tubuh ini iya. Tapi untuk menerima dia sebagai kepala, itu artinya meletakkan kehendak Allah, meletakkan rencana Allah secara penuh, secara berdaulat atas kehidupan kita. Itu belum. Tuhan belum melihat kedaulatannya di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan masih punya kehendak sendiri, masih menuntut kehendak sendiri, belum mempersilahkan kedaulatan Tuhan di dalam tubuhnya. Dan ini suatu hal yang perlu kita perhatikan di hari. Tuhan mau jadikan gereja Tuhan menjadikan tahta Allah, di mana Tuhan akan berada di sini. Dia sebagai kepala, dia bertahta di atas tubuh yang hatinya mengasihi Tuhan, hatinya merindu mengasihi Tuhan. Ini yang penting. Di sini, saudara-saudaraku, kalau hubungan itu ada dalam ayat selanjutnya, coba lihat ayat yang ketiga, maka tidak akan ada laknat. Ini sudah saya jelaskan. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Segera laknat itu pergi. Tuhan mau jadikan kehidupan kita tahtanya. Ini rencana Allah. Perhatikan, setelah Tuhan lepaskan kita dari dosa-dosa, dari laknat, Tuhan mau kita menjadi tahta Allah, menjadi orang yang mau dipakai oleh Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Sekarang lebih lagi, saudara-saudaraku,
Dalam selanjutnya saya baca, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hambanya akan berbakti. Beribadah ini sebetulnya lebih tepat berbakti, membaktikan diri. Berbakti, beribadah, membaktikan diri. Saya periksa saudaraku dalam Alkitab, aslinya dalam Alkitab, perkataan hamba di sini ada kesamaannya dengan istilah, coba sudah baca Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Coba lihat dalam Filipi pasal 2, istilah hamba di situ sama dengan yang disebutkan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Tolong Pak Yakub baca. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang. Kurang tepat. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Iya, mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba. Iya, rupa ini hamba ini sama dengan hamba yang ditulis di dalam, pengertiannya sama dengan apa yang ditulis di dalam Wahyu 22 ayat 4 itu. Istilah itu hamba. Hamba. Bahasa aslinya namanya dolos. D-O-U-L-O-S. Doulos. Ya. Itu istilahnya. Sama itu. Itu sama juga di dalam Injil. Jadi dalam ayat 7 ini, doulos di sini adalah Yesus Kristus. Dia hamba. Doulos. Itu sama dengan di sini pengertiannya di sini. Dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17. Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Nah, Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10, baca. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ya, melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, ya, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, ini hamba. Ini istilahnya juga sama, doulos. Ini doulos. Jadi pengertiannya doulos ini itu dalam bahasa Indonesia disebut hamba yang tidak berguna, yang hanya punya kewajiban, yaitu melakukan apa yang harus dilakukan. Itulah kehendak Allah, itu yang harus dilakukan. Itulah kehendak Tuhan, kehendak Allah kita. Itu doulos. Punya kewajiban, dalam setiap kewajiban hanya bicara ya. Saya mengalami, saudara-saudaraku, dalam pengalaman, kalau kita bicara ya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, itu masalah yang ada malah selesai. Masalah yang kita mengikat kita, kalau kita katakan, kalau Tuhan suruh kita pergi kemana, iya, dan kita katakan iya, masalah kita. Saya salah satu contoh pengalaman yang saya alami dalam pelayanan saya, saudaraku, satu waktu saya dipanggil oleh Om Yono untuk datang ke Surabaya membantu dia, sebab dia dalam kesibukan baik dalam pelayanan di sidang jemaat maupun ya sekaligus dalam menyampaikan firman Tuhan di sekolah Alkitab. Saya mengajar di sekolah Alkitab. Saya sudah siap, saya bilang iya Om, saya siap, saya mau berangkat. Besoknya mau berangkat, tiket saya sudah punya, tiket sudah siap berangkat, besoknya mau berangkat. Hari itu pagi-pagi saya punya anak naik sepeda motor. Mau ke sekolah goncengan dengan kakaknya mau kerja, goncengan dengan kakaknya.
Di jalan dia ketabrak. Patah, tangannya ini patah. Saya bawa ke rumah sakit. Saya selesaikan. Kemudian saya telepon sama Om Yo. Om, saya ini dalam masalah. Saya punya anak sakit, baru kecelakaan, tangannya patah. Dan betul-betul patah, bukan retak, patah, memang patah. Sampai sekarang bengkok, ya, tapi sudah baik kembali. Dia main piano di sini, ya. Jadi waktu dalam keadaan begitu saya kasih tahu sama Om Yo, sebetulnya bukan mengabarkan itu. Maunya saya, kalau saya sudah bicara begitu, Mbok Om Yo mengerti, aku jangan datang dululah. Selesaikan, urus anak itu sampai sembuh baru datang. Jadi maunya saya begitu. Om, ini anak sulit saya tinggalkan. Jadi saya kabarin Om Yo, kamu datang, katanya, kamu datang. Ulangi lagi, tetap kamu datang. Ya, saya datang. Saya tinggalkan. Hati saya enggak. Sekalipun agak sulit waktu itu, tapi hati saya sedang diuji oleh Tuhan. Saya datang. Ya, apa yang saya lihat bahwa anak itu dipelihara oleh Tuhan lebih dari saya memelihara dia. Kalau saya menjaga dia, apa yang saya bisa lakukan? Bukan berarti saya abaikan. Tuhan tahu hati saya. Kalau saya bersaksi ini, jangan ditiru salah. Oh, biar anak sakit, biar ini saya kasih tinggal aja. Tetapi bukan kehendak Tuhan. Saya perhatikan ini secara teliti. Kalau saya tinggalkan ini karena kehendak Tuhan, oke, saya jalan. Betul, Tuhan tolong. Satu waktu saudara-saudaraku, satu waktu saya punya anak sakit, ini yang paling bungsu, ini mau mati dia, saudara-saudara. Mau mati, mau tinggalkan bagaimana? Waktu itu saya diminta oleh satu sidang jemaat, gembalanya meninggal. Gembalanya meninggal dan calon untuk mengganti gembala itu saya. Sudah dikonfirmasikan semua, yang tepat untuk duduk di tempat gembala yang meninggal itu ya saya. Tapi bertepatan anak saya ini dalam keadaan sakit. Saudara-saudaraku, bagaimana ini? Itu pun saya bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan semua terjadi dengan baik. Saya tidak ke tempat itu, memang bukan maunya Tuhan. Yang menjadi maunya Tuhan adalah putra dari gembala itu. Sekalipun pada waktu itu, wah, masih nakal-nakalnya dia. Masih nakal. Anak itu masih nakal. Disekolahkan di Johor. Habis itu ditahan dulu di Johor. Tapi saudara-saudaraku, ayahnya sebelum meninggal panggil dia sungguh-sungguh. Padahal kalau menurut ukuran belum bisa dia itu. Rencana kita sendiri. Rencana dari Tuhan harus diletakkan. Menjadi hamba. Di sini dikatakan hamba yang tidak berguna, hanya melakukan tugas. Rencana itu dari Allah. Hak kita ada dalam tangan Allah. Kalau saya tadi mengatakan seorang hamba yang tidak berguna atau dolos itu tidak, dia hanya punya kewajiban, tidak punya hak, itu bukan berarti bahwa Allah ini melanggar hak asasi manusia, melanggar HAM. Tidak. Hak itu ada dalam tangan Tuhan. Hak kita itu ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita mengerti ini, bahwa haknya seorang hamba Tuhan ada dalam tangan Tuhan, itu berarti hak itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga, termasuk setan tidak bisa mengganggu. Sebab hak itu ada dalam tangan Tuhan. Siapa yang mengganggu haknya seorang hamba Tuhan, dia berhadapan langsung dengan Tuhan. Saudara-saudara, sebab hak itu ada dalam tangan Tuhan. Tidak usah takut, saudara-saudaraku, meletakkan segala kehendak kita dalam kehendak Allah. Sebab di sana segala hak kita itu, segala kehendak kita dijamin oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, sampai hari ini saya mengalami soal itu. Mengalami bagaimana
kita dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Hak kita dijamin oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang tahu menjadi dolos seperti yang disebutkan baik dalam Lukas 17 ayat yang ke-10, saudara-saudaraku, maupun Filipi 2 ayat berapa tadi? 7 ayat 7, maupun dalam Wahyu 22 ayat 4 ya, ayat 4. Itu hamba Tuhan yang aman. Dia dipelihara oleh Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Kalau harta kita di tangan Tuhan, di Yerusalem, hati kita di situ. Dan kalau kita ada di situ, kita aman, saudara-saudaraku. Kita sangat aman. Nah, saya berhenti dulu dalam soal bicara tentang hak ini. Kita bicara tentang kewajiban. Kewajiban seorang dolos. Dikatakan berbakti. Hamba-hambanya berbakti kepada Tuhan. Dan hamba-hambanya berbakti. Beribadah. Sesungguhnya berbakti itu yang lebih tepat. Berbakti. Atau membaktikan diri. Tidak ada paksaan. Berbakti ini tidak ada paksaan. Melayani ini tidak ada paksaan. Itu harus bisa membaktikan diri. Bahasa Indonesia kerja bakti. Itu tidak bicara upahnya berapa, gajinya berapa. Tidak ada. Namanya kerja bakti. Gereja Tuhan itu kerja bakti. Saudara lihat anggota BP yang melayani, banyak pelayanan. Bukan berarti kita ini tidak ikut melayani. Kita ikut melayani. Tapi sudah lihat anggota BP itu, mereka itu kerja bakti. Itu kerja bakti. Waktu, uang mereka lain kali harus pergi, harus membayar sendiri. Perjalanannya, makannya, hotelnya mereka harus membayar sendiri. Untuk ngurus kita. Pulang kita marah-marah lagi, kok aku punya ini tidak beres, kok aku punya ini. Ya tolong Mbok ngerti sedikit lah. Mereka itu bekerja berbakti. Mereka melakukan tugas. Setiap pelayan-pelayan dalam ladang Allah, termasuk pengerja-pengerja itu berbakti. Mereka itu udah ada gajinya, ada diupah. Mereka berbakti kepada Allah. Mereka punya kehidupan dalam tangan Tuhan. Kalau saudara digerakkan, jangan saudara coba tahan. Itu haknya dia. Jangan tahan, jangan lihat-lihat. Oh ini saya senang sama pengerja ini, dengar-dengaran dan sebagainya, saudara. Tapi kalau Tuhan gerakkan hatimu kepada seseorang untuk saudara berikan apa-apa yang merupakan hak, mungkin dia sudah berdoa waktu itu. Dia butuh apa, dia tidak punya apa-apa, dia berdoa. Saudara lihat dia, hatimu tergerak. Silakan lakukan itu. Saudara bisa kasih tahu saya berikan kepada si ini supaya bisa terkontrol, jangan sampai salah gunakan, boleh, saudara-saudara. Jadi satu kehidupan, hamba-hamba tentu punya hak di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, ke dalam sidang jemaat ini merupakan tempat penitipan Tuhan. Saudara, saya sudah bicara banyak soal itu. Sekarang mereka mempunyai tugas. Hamba-hamba ini, dolos-dolos, punya tugas. Ada dua macam tugas, saudaraku. Ada dua macam tugas. Dalam ayat 7. Ini tugas pertama. Ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang. Siapa? Pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 7. Lukas pasal 17 ayat 7. Lukas 17 ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ya, ini yang pertama, tugas di ladang. Ini tugas pertama. Hamba ini berbakti di ladang, bekerja di ladang. Dia menggembala, dia membajak, dia menggembala, dia membajak. Ini tugasnya di ladang.
menggembala dan membajak. Tugas yang kedua, ayat yang ke-8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Iya, terima kasih. Ini yang kedua. Ini tugas memberi makan. Tugasnya di rumah. Jadi dua macam tugas ini. Di ladang punya tugas. Ada tugas yang kedua, memberi makan. Tugas yang kedua, memberi makan. Saudara-saudaraku, ini tugas yang pertama di ladang, menggembala dan membajak. Ini cukup berat ini, sebab dia berada di luar, kena panas, kena angin, kena hujan, digigit nyamuk, seringkali tidak tidur. Saudara-saudaraku, sebagai seorang gembala di ladang ini, sebagai seorang gembala di padang, orang lain tidur, mereka tidak tidur. Inilah orang-orang yang saudara-saudaraku dikunjungi oleh malaikat waktu Yesus lahir. Gembala-gembala di padang, orang yang berjaga-jaga jauh dari keramaian dunia, jauh dari kesibukan dunia. Di Bethlehem orang sibuk rebutan akomodasi. Mungkin pasar-pasar juga jadi kosong, diborong oleh orang-orang. Tetapi gembala-gembala ini ada di padang, di tengah malam menggembalakan domba-domba. Ini tugas pertama, menggembalakan. Artinya, saudara-saudaraku, tugas penggembalaan ini itu juga sama dengan tugas mengamankan, mengamankan domba-domba ini jangan sampai dicuri, jangan sampai dirobek oleh binatang buas. Di dalam Injil Yohanes pasal 10, saya tidak jelaskan hari ini, saya tunjuk aja. Yohanes pasal 10 itu musuh dari domba-domba ini, pencuri dan penyamun serta binatang buas. Saudara-saudaraku, kehidupan yang tahu berjaga, seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang berjaga, jangan sampai sidang jemaat ini sempat dimasuki oleh pengajaran-pengajaran sesat. Untuk apa pengajaran sesat itu? Untuk membingungkan, untuk menyesatkan, untuk merampok anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Dia berada, ini tugasnya gembala, menjaga. Ini tugasnya para tua-tua, pengerja-pengerja, menjaga jangan sampai gereja Tuhan itu sempat disusupi dengan pengajaran yang tidak sehat di dalam jemaat. Orang semacam ini itu gembala-gembala, itu orang hamba-hamba yang melakukan tugasnya karena mengikuti kehendak Tuhan. Itu berbakti. Mereka berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan. Tidak ada pembicaraan upahmu berapa, gajimu berapa kalau kerja di sini, jadi pengerja, jadi gembala, jadi tua-tua, gajimu berapa sebulan. Tidak ada pembicaraan, tanya aja sama tua-tua itu. Tidak ada pembicaraan, sebab mereka berbakti, membaktikan diri untuk melayani kita, melayani sidang jemaat dengan tidak memusingkan kepentingan diri sendiri, saudara-saudaraku. Dan ini memang kita semua harus berada dalam keadaan semacam itu. Kita masih banyak mengemukakan kepentingan kita, dan ini harus semakin hari semakin kecil sampai hanya kehendak Allah. Kemudian membajak, selain menggembala, menjaga domba-domba, memberi makan domba-domba, saudara-saudaraku, dia juga membajak. Membajak ini menyampaikan firman Allah
urut-urutannya sesudah membajak, dia menabur benih. Sesudah dia menabur benih, dia memelihara sampai nanti benih yang tumbuh ini berbuah-buah. Itu tugasnya. Itu tugas seorang hamba. Seorang hamba yang tidak berguna itu. Rasul Paulus mengatakan, alangkah senangnya kalau aku mendengar kamu sudah diberkati, sudah ada yang jadi raja, sudah menjadi kaya dan sebagainya. Dia tidak mengharapkan itu. Dia tidak mengharapkan. Dia begitu senang kalau melihat domba-domba ini, sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Hanya itu kesukaannya, itu aja. Saudara-saudara, di dalam pengalaman yang tentunya saya tidak bisa bicara terlalu banyak soal itu, sebab menyangkut pribadi dari hamba-hamba Tuhan. Apa yang ada dalam pribadi hamba-hamba Tuhan yang merasa sebagai gembala yang tidak berguna semacam ini, sebagai hamba yang tidak berguna. Dia hanya senang kalau melihat dombanya yang tadi sakit jadi sembuh, yang tadinya tidak punya pekerjaan kemudian dapat pekerjaan dan bahkan diberkati. Itu sudah merupakan kepuasan tersendiri. Dikasihkan apa saja, saudara-saudaraku, dia lebih senang kalau melihat domba itu, anak-anak Tuhan itu diberkati dan setia masuk dalam gereja Tuhan. Ada satu hamba Tuhan senior, dia bicara, dia, saudaraku, lebih senang dia melihat anak-anak Tuhan itu masuk dalam gereja daripada dia memberi sesuatu tetapi dia tidak mau masuk gereja Tuhan, tidak mau masuk dalam kebaktian, tidak mau dengar firman Allah. Saudara-saudaraku, saya mendengar perkataan seorang hamba Tuhan senior, dalam hal ini saya sangat menghormati pendiriannya semacam itu. Jadi bukan melihat apa-apanya yang kita peroleh, tapi melihat bagaimana domba-domba, bagaimana anggota sidang jemaat itu bisa berbuah-buah yang bisa mempersembahkan segala kepujian hormat untuk Tuhan. Itu saja. Itu, saudara-saudaraku, tentu saya tidak bisa jelaskan sejelas-jelasnya, tetapi itu merupakan suatu kepuasan seorang hamba Tuhan. Kalau melihat seorang sidang jemaat itu, dia diberkati, dia tetap setia dalam sidang jemaat. Itu lebih dari harta benda, lebih dari apapun juga. Lebih, saudara-saudara. Itu satu kesukaan. Nah, ini tugas pertama di ladang. Dan untuk ini memang pengaruh percobaan lebih banyak. Sebab dia kena hujan, dia kena panas, angin, nyamuk, bahkan tidak kurang juga menghadapi serangan-serangan binatang buas dan penyamun-penyamun. Dia mempertaruhkan nyawanya. Sekarang yang kedua, tugas di dalam rumah. Tugas di dalam rumah. Ini menyajikan makanan. Bagaimana bisa memberi makan tuannya? Bagaimana bisa memberi makan tuannya? Memberi makan itu udah gampang, memberi makan kepada tuan ini, apalagi tuan ini adalah raja. Saudara, sudah gampang. Perkataan memberi makan saya singkatkan, sudah. Memberi makan di sini artinya bagaimana memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati tuannya. Ini perkataan memberi makan. Sampai tuannya itu, sampai Tuhan merasa senang di dalam kehidupan kita. Itu suatu pelayanan. Kita tidak membutuhkan apa-apa. Kita sebagai hamba yang tidak berguna, hanya senang kalau bisa melihat Tuhan lewat pelayanan kita, hatinya dipuaskan. Itu aja. Kita tidak mengharapkan harus ada dia kasihkan kita imbalan, bukan itu. Lebih utama daripada menerima imbalan adalah bagaimana Tuhan kita, bagaimana Tuhan yang kita layani itu senang dengan pelayanan kita,
senang dengan ibadah kita, ibadah yang tidak menimbulkan kekacauan, ibadah yang menjadi berkat bagi sesama, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Hati Tuhan itu bersuka, dan itu bisa dirasa di dalam hati. Pelayanan kita ini berkenan atau tidak, bisa dirasakan. Ibadah kita menyanyi bagaimana? Kita menyanyi asal menyanyi saja? Apakah kita bisa merasa ada hubungan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di dalam kita menyanyi, di dalam kita bermain musik, di dalam kita bersaksi? Apa kita menyenangkan hati Tuhan atau kita mencari kepuasan sendiri? Kalau kita mencari kepuasan sendiri, kita bukan dolos, bukan dolos. Apalagi belum bekerja apa-apa, sudah nuntut harus ini, harus itu bukan dolos. Itu tidak bisa sampai di Yerusalem baru. Di sana hamba-hambanya dalam kualitas sebagai seorang dolos, saudara-saudaraku, yang di bumi ini, di bumi bagaikan di ladang, dia sudah bekerja sungguh-sungguh untuk bagaimana ladang Tuhan ini menghasilkan hasil buah yang berkenan di hadapan Allah, menghasilkan ternak yang bisa dikorbankan menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hidup di bumi ini, nanti di surga, pelayanan di surga, kita hanya melihat wajah Tuhan. Kita mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa melihat hati Tuhan bersuka cita. Di sana nanti tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi tuntutan. Di sana hanya berkata, kami ini hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Puji Tuhan. Ini ibadah. Setingkat itu nanti ibadah kita. Kita masih di bumi ini bagaikan masih di ladang. Masih ada percobaan, masih ada percobaan. Masih ada hujan, masih ada panas, masih banyak ada angin, masih ada nyamuk, masih ada binatang buas, masih ada perampok dan penyamun. Di sini kita mempertaruhkan nyawa kita dalam pelayanan di bumi ini, saudara-saudara. Jadi mari kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kita nanti ke Jayapura, saudara-saudara, ini mempertaruhkan segala-galanya, saudara-saudara. Tapi jalan ini jalan di atas batu nilam. Nanti di surga, jalan dari surga itu daripada emas seluruhnya. Puji Tuhan, kita bersama-sama berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri pemberitaan firman dengan menyanyikan nyanyian (238), nyanyian rohani. 238. Nyanyian rohani 238.
dari semua. Turunkan tangan. Tiada lebih indah. Perlahan-lahan. Rombongan yang akan ke Jayapura, baik yang hari ini, besok dan hari-hari selanjutnya, saya mohon tampil ke depan sini. Saya akan berdoa, sebab sesudah ini saya akan mendahului saudara berangkat. Seluruh rombongan yang ada yang akan ke Jayapura, tampil ke depan, berdiri aja, naik terus ke atas, berdiri aja. Mari. Semua rombongan yang baik yang berangkat hari ini, besok dan hari-hari selanjutnya, saudara-saudara yang tergerak, haleluya. Baik yang dengan rombongan maupun yang berangkat urus sendiri, haleluya. 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 Terindah dalamku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku telah aku lemaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Angkat tanganmu dua ke atas, berbaktilah kepada Tuhan, layani Tuhan, berbakti kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang akan binasa, tapi sampai kita bisa memandang wajah Tuhan dalam keadaan puas. Haleluya, haleluya. Dari atas, dengan U dari atas. Saudara tetap menyanyikan nyanyian ini sampai selesai saya menaikkan doa. Haleluya. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Baik rombongan yang akan pergi, sidang jemaat yang tinggal, rombongan-rombongan yang sedang dalam perjalanan, maupun yang sudah di Jayapura. Ya Ramala Sakalawasa, ya Rabaturi Rawasa. Haleluya. Kami merindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, hanya untuk memuaskan hati-Mu. Terlalu banyak kami menuntut, terlalu banyak kami meminta pada waktu-waktu yang lalu, tapi kami kurang dalam menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami, dalam ibadah, dalam pelayanan kami. Sebelum kami melangkahkan kami selanjutnya, rombongan-rombongan dan bersama sidang jemaat, kami ingin menetapkan hati kami di hadapan hadirat-Mu
Sesungguhnya kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kiranya pelayanan kami di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kiranya pelayanan kami, kebaktian dan ibadah kami biar berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami ini sesungguhnya tidak layak menerima apa-apa dari Engkau. Kami sudah banyak menuntut dan menerima dari Engkau. Terlalu sedikit kami mempersembahkan persembahan hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau nyatakan hati-Mu pada kami pada pagi hari ini. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Untuk pelayanan di Jayapura, rombongan beserta sidang jemaat yang ada di Surabaya, para hamba-hamba-Mu, gereja-gereja manapun yang mendukung pelayanan ini, Tuhan, biar Engkau terima pelayanan kami, berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu dua ke atas. Ya Rabbalama Sakarawasa, Ya Rabbatori Ya Rabasa. Haleluya, 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 haleluya. Tumbuhkan kerinduan di dalam hati kami, semakin membara, bahkan menyala bagaikan api yang tidak akan panas padamnya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan dalam kami. Firman Engkau sudah nyatakan kehendak-Mu dalam kami. Berikan kami pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Berikan hati kami yang percaya akan Dikau. Bertahtalah kiranya dalam kami. Biar dalam perjalanan kami maupun saudara-saudara kami yang tinggal, suami atau istri atau orang tua atau anak-anak yang paling kecil sekalipun, Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kehidupan kami, hak kami seluruhnya ada dalam tangan Dikau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan bisa mengganggu, selalu mau coba mengganggu, tapi kami percaya Engkau menolong kami. Tapi dalam kesempatan ini kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usirkan segala setan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa.